pemilihan kepala daerah atau Pilkada Kabupaten Bandung Barat memang masih lama, namun saat ini sudah mulai bermunculan para calon seperti halnya salah satu balon Bupati Kabupaten Bandung Barat dari jalur independen, salah satunya Dr. Haji Imam Tunggara MPD dengan memiliki latar belakang ahli akademisi dan pernah menjabat selaku Ketua Komisi di DPRD Kabupaten Bandung Barat, bahkan pernah mencalonkan diri menjadi anggota DPD RI. Untuk lebih mengetahui dan mengenal lebih jauh tentang siapa Imam Tunggara, mari kita sama-sama simak wawancara khusus bersama calon Bupati Kabupaten Bandung Barat dari jalur independen. Sore para pemirsa Update 7, hari ini saya berada di lokasi kantornya Bapak Dr. Haji Imam Tunggara MPD. Kebetulan beliau ini adalah Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia ya Pak ya? LPPM. Ekonomi Islam ya, maaf. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam LPPM Bandung Barat. Sebelum kita bicara lebih panjang lebar, saya akan mencoba dulu untuk mendengarkan atau memperkenalkan dulu siapa beliau yang ada di samping saya ini. Baik pemirsa, sebelum kita lanjut, kita akan coba untuk memperkenalkan dulu siapa yang ada di sebelah saya ini. Pak, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imam Tunggara, Ketua Sekolah Tinggi Ekonomi Islam LPPM Bandung Barat. Alhamdulillah pada saat ini ada tamu khusus dari teman-teman media untuk sedikit diskusi tentang kondisi Bandung Barat saat ini. Terima kasih. Nah, oke pemirsa, itu adalah perkenalannya sangat singkat sekali dari Pak Imam. Nah, kita akan coba ini untuk merancang bagaimana Bandung Barat ke depan. Nah Pak, kalau boleh tahu Pak, pengalaman Bapak dulu di Kabupaten Bandung Barat itu mulai dari anggota dewan Pak ya, bisa dijelaskan dulu Pak, biar profilnya para pemirsa Update 7 bisa mengetahui. Baik, terima kasih. Alhamdulillah pada tahun 2009 saya diberikan amanah oleh masyarakat Bandung Barat untuk menjadi dan terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat periode 2009-2014. Waktu itu saya berangkat dari Partai Demokrat, kemudian menjadi ketua komisi B ya, itu yang membidangi bidang keuangan, pendapatan keuangan daerah, pertanian dan sebagainya. Kemudian hanya berjalan satu periode. Di tahun 2019 saya menyalon kembali, tapi di DPD Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia untuk wilayah Jabar. Akan tapi mungkin Allah belum mengizinkan saya untuk terpilih, sehingga saya tidak terpilih dan kembali ke laptop ya, menjadi seorang dosen lagi, seorang dosen di perguruan tinggi di Bandung Barat. Itu barangkali kalau sekilas informasi tentang kegiatan saya di Bandung Barat. Dan saat ini saya di Bandung Barat sudah mendirikan 11 sekolah yang tersebar di kecamatan di Bandung Barat. Nah, ini memang rencana ke depan dari Yayasan LPPM, bahwa Yayasan LPPM yang saat ini sudah mempunyai 11 sekolah di Bandung Barat di Bandung Barat yang tersebar di 11 kecamatan, satu perguruan tinggi, dan insya Allah nanti ke depan kita akan penuhi 16 kecamatan ada sekolah SMK maupun SMP dan SMA, termasuk mendirikan Universitas Pelitian Usaha Bandung Barat. Insya Allah itulah visi misi daripada Yayasan LPPM RI yang ada di Bandung Barat. Itu Pak, sekali informasi. Ya. Nah pemirsa, ternyata segudang keilmuan yang dimiliki oleh Bapak Imam ini. Nah ini rupa-rupanya menarik sekali ini dengan adanya keilmuan yang dimiliki oleh beliau. Ini tentunya untuk menghargai Kabupaten Bandung Barat ini sangat tepat dan pas untuk bisa tampil di 2024. Nah Pak, ini kan berdasarkan informasi bahkan mungkin info-info yang diterima oleh kami Pak terkait dengan 2024 ini Pak, bisa dijelaskan Pak maksud dan tujuan untuk 2024 ya. Ini gimana nih? Baik, memang kalau pilkada ya kita lihat masih lama ya,
masih di 2024 ya. Itu baru kita akan menentukan siapa pemimpin Bandung Barat yang akan memimpin Bandung Barat selama 5 tahun ke depan. Akan tapi saya dalam hal ini mencoba berniat untuk maju di Pilkada Bandung Barat dari jalur independen. Kenapa saya harus maju jalur independen? Yang pertama, bahwa saya ingin ada sebuah perubahan di Bandung Barat, bahwa saat ini Bandung Barat yang bersama-sama kita ketahui bahwa Bandung Barat mengalami krisis kepemimpinan, ya, kepemimpinan, sehingga saya tertarik dan berniat dalam hati, ya, ini tidak ada paksaan dari siapapun, dalam hati ingin masuklah ke kancah politik, ya, walaupun dari independen, masuk ke kancah politik dari jalur independen. Nah, ini bagaimana saya bisa mengemas, bisa merubah Bandung Barat menjadi lebih baik ke depan. Tidak hanya hal kepemimpinan, tapi semua sektor harus dirubah. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau merubah suatu daerah ataupun suatu pemerintahan, itu harus mulai dari diri kita sendiri. Niat kitanya harus bulat, harus padat, dan harus yakin bahwa kita mampu untuk bisa merubah Bandung Barat menjadi lebih baik ke depan. Dari semua sektor harus kita perbaiki, dari mulai birokrasinya, dari mulai sektor agama, pendidikan, kesehatan, dan semuanya kita harus perbaiki. Kalau itu sudah kita perbaiki, mulai dari diri kita, lalu mengajak teman-teman kita, masyarakat yang di Bandung Barat, bersama-sama kita berubah. Kalau kita bisa berubah, otomatis semuanya bisa kita dapatkan, ya, untuk kemajuan kesejahteraan Bandung Barat. Walaupun dalam sejarah jarang sekali calon bupati ataupun wali kota yang dari jalur independen itu terpilih, jarang sekali. Ya, tapi mudah-mudahan semoga Allah mengizinkan ada miliknya, mungkin di Bandung Barat akan mencatat sejarah lagi. Mudah-mudahan insya Allah seperti itu, Pak. Gitu. Ya. Nah, pemirsa, ternyata jalur independen ini memang tidak begitu banyak digandrungi oleh para calon. Tetapi yang satu ini berbeda, dengan memiliki kemampuan dan karakter yang berbeda. Pak Imam ini akan mencoba untuk merubah dari segi beberapa sudut pandang, terutama mungkin birokrasi, penataan pembangunan dan sebagainya. Tetapi itu semua terlepas daripada warga masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Nah, Pak, ini tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa jalur independen ini jarang. Nah, tetapi kenapa Bapak bisa tertarik dengan jalur independen ini, Pak? Yang pertama, nih, kenapa saya pilih jalur independen? Yang pertama, tanggung jawab saya itu setelah kalau kepilih, kalau kepilih, tanggung jawab saya itu langsung kepada masyarakat, langsung ke rakyat, bukan ke partai politik, gitu kan. Tapi tanggung jawab saya itu langsung ke masyarakat pemilih saya. Ya, yang kedua, lebih leluasa dalam dalam membuat sebuah keputusan. Kebijakan-kebijakan lebih leluasa tanpa ada intervensi dari partai politik. Yang ketiga, ya semoga masyarakat paham bahwa independen pun bisa memimpin masyarakat Bandung Barat. Independen pun bisa membuat suatu perubahan menuju masyarakat Bandung Barat yang sejahtera, yang maju, ya, dan yang sejahtera, yang maju lah, gitu, seperti itu. Nah, ya, berarti artinya Bapak optimis bahwa jalur independen ini bisa masuk, Pak, jalur independen ini, Pak, ya, secara otomatis, ya. Jalur independen kan syaratnya memang sulit-sulit gampang, gitu, ya, sulit-sulit gampang. Syaratnya kan jalur independen harus mengumpulkan 70.000 KTP, yang perwakilan dari masing-masing kecamatan, atau perwakilan 50+1, gitu kan, ya. Jadi kita ada 16 kecamatan, ya, kita minimal mengumpulkan 9 kecamatan dengan jumlah KTP dukungan 70.000, gitu kan. Nah, kalau kita sudah terpenuhi itu dukungan 70.000, kita tinggal daftar ke KPU. Nantilah KPU yang menentukan apakah saya lolos atau tidak, ya, dalam kancah politik Pilkada 2024 di Bandung Barat. Kalau misalkan lolos di verifikasi KPU, ya alhamdulillah. Tinggal bagaimana kita, saya dengan nanti
ada wakilnya gitu kan ya. Bagaimana kita mengemas promosi ataupun mengemas kampanye yang bisa menarik masyarakat, yang bisa meyakinkan masyarakat bahwa independen pun bisa memimpin Bandung Barat. Ya, artinya Pak sangat menarik tadi, kan tadi itu kan pasti dari independen itu berarti harus ada pasangan Pak ya, satu pasangan Pak. Kalau menurut Bapak kira-kira untuk di Bandung Barat ini pasangan yang cocok dan ideal nanti untuk mendampingi Bapak di independen ini, kira-kira yang seperti apa Pak karakternya? Harus sama tujuannya, harus sama visinya, sama misinya. Jadi kalau kita punya tujuan yang sama, punya visi yang sama, misi yang sama, lalu ada kesepahaman yang sama. Karena kan untuk membangun suatu daerah itu kalau tidak ada kesepahaman, tidak ada kesepakatan, tidak ada tujuan yang sama, tidak akan terjadi itu. Maka saya pun kalau misalkan nanti ada calon wakil yang bisa berdampingan dengan saya, ya saya harus satu hati lah dengan kita gitu kan, satu hati dengan saya, tidak ada dusta di antara kita gitu kan ya, sehingga itu bisa berjalan panjang, tidak hanya nanti terpilih 2-3 bulan 1 tahun sudah bercerai lagi gitu kan, karena kita harus mempunyai satu tujuan yang sama untuk membangun Bandung Barat ke depan lebih maju. Kalau tiba-tiba pasangan bupati wakil bupati ini di tengah jalan sudah bercerai, bagaimana membangun Bandung Barat? Betul. Begitu. Jadi artinya, tapi kalau untuk wakil belum ada Pak ya sampai saat ini? Belum, tapi ada beberapa yang sudah ngomong-ngomong ke saya untuk bisa mendampingi gitu ya. Gitu dari beberapa kalangan, dari artis juga ada gitu ya, yang sudah mau ngobrol-ngobrol. Tapi kan tetap kita harus punya konsep yang sama lah gitu ya. Karena saya saat ini kan nanti saya sendiri akan membuat sebuah tim ya, namanya tuh tim pembangunan Bandung Barat. Itu tim pembangunan itu nanti akan dibuat. Tim itu terdiri dari beberapa guru besar ataupun doktor yang masing-masing memiliki para ahlinya gitu, memiliki ahlinya. Sedang latar belakang itu yang nanti kita bicara. Mereka lah yang nanti menentukan visi misi Bandung Barat ke depan. Mau dibawa kemana nih kalau saya jadi Bandung Barat kan? Karena kan nahodanya itu bupati. Betul. Nahodanya itu nanti bupatinya mau kemana di Bandung Barat itu kan? Apakah hanya ingin seperti ini saja atau ingin ada suatu perubahan gitu? Drastis ya Pak ya. Nah Pak tadi pembicaraan ini sudah mengarah kepada wakil. Nah berarti artinya kan kalau sudah ada satu pasangan antara bupati dan wakil bupati dari jalur independen. Nah kira-kira apa nih nanti yang akan diberikan kepada warga masyarakat Pak? Program apa nih apabila nanti Bapak ini dari jalur independen ini masuk lapangan terus terpilih dengan ini, apa yang akan diberikan kepada masyarakat atau program apa yang lebih utama yang akan menjadi sasaran ataupun target untuk calon kepala daerah dari independen Pak untuk masyarakat? Kalau lihat dari target, dan kita tadi kan dikatakan bahwa nanti sebelumnya kita menentukan dulu visi misi Bandung Barat 5 tahun ke depan. Dari situlah kita bisa menentukan program-program prioritas. Ya, apa yang sangat prioritas yang dibutuhkan oleh Bandung Barat. Kemudian apa yang sangat urgen yang harus kita lakukan. Semua bidang juga kita harus dilakukan, tapi ada skala prioritas. Apa yang dilakukan untuk pembangunan Bandung Barat. Tapi intinya yang paling penting itu yaitu tadi bagaimana kita ingin berubah mulai dari diri sendiri. Dari mulai kita pejabat pemerintah daerah ya sampai ke pejabat pemerintah desa sampai ke masyarakat yang ada di Bandung Barat supaya bisa berubah. Dalam artian saya inginnya menjadikan Bandung Barat bersih dari segala hal. Ya dari segala hal. Itu harus mulai dari diri kita dulu. Nah kita akan bersihkan dulu Bandung Barat dari segala hal yang sifatnya merugikan Bandung Barat. Terutama dari segi birokrasi. Birokrasi kita harus bersihkan dulu. Kita harus menempatkan seseorang pada tempatnya, yaitu the right man and the right place ya. Jangan salah menempatkan orang. Kalau nanti salah menempatkan orang, pasti akan salah kebijakannya, salah juga strateginya, salah juga pelaksanaannya. Seperti itulah nanti kita harus ingin menempatkan seseorang itu pada tempatnya. Dan hal-hal lain nanti kan akan digodok oleh tim saya. Tim saya nanti disebut dengan
tim pembangunan, tim percepatan pembangunan Bandung Barat. Yang saya lihat saat ini Bandung Barat pembangunan juga tidak begitu cepat gitu ya, hanya jalan-jalan saja gitu kan. Tapi kan percepatan pembangunan tidak hanya berbentuk infrastruktur, tapi semua bidang harus kita percepat pembangunannya, termasuk pada kesejahteraan masyarakat. Bagaimana masyarakat bisa menikmati pembangunan Bandung Barat gitu. Itu nanti akan dibentuk oleh tim. Tim saya namanya tim 7 itu namanya tim percepatan pembangunan Bandung Barat. Nanti akan menentukan visi misi Bandung Barat 5 tahun ke depan. Nah, nanti kita akan godok, itu akan timbul skala prioritas untuk apa yang kita akan dulukan. Ya. Nah, Pak, fenomena di masyarakat ini kan sekarang ini dengan adanya kepemimpinan Bandung Barat ini yang 2 kali gagal, Pak. Artinya kan berarti kegagalan itu memang ada suatu persoalan ya. Nah, kalau Bapak menurut pandangan Bapak, karena warga masyarakat hari ini sudah mulai jenuh, Pak, dengan kepemimpinan yang 2 kali ini sudah menjadi sebuah persoalan, dan bahkan kalau mau bicara mah kepengennya itu tidak ada pemilihan. Ini yang saya dengar dari masyarakat. Nah, kira-kira Bapak menyikapi dengan kejadian yang kemarin apa nih kira-kira, Pak, agar masyarakat itu bisa percaya dan yakin bahwa kita hadir ini bukan seperti yang kemarin gitu, Pak? Kalau tidak ada pemilihan tidak mungkin, karena kan ini sudah diatur oleh undang-undang. Tidak mungkin kalau sedang kerajaan boleh lah ya gitu menentukan Pak Yayat jadi rajanya Bandung Barat, kan ya. Nah, kan kita diatur oleh undang-undang. Tidak mungkin kalau tidak ada pemilihan. Karena pemilihan kan 5 tahun sekali, itu sudah harus kita laksanakan karena amanah undang-undang. Nah, kalau misalkan melihat dari tadi katakan krisis kepemimpinan yang 2 kali sudah terjerat ya, itu kembali kepada diri kita lagi, Pak. Kembali pada diri kita, apakah kita bisa bisa tidak sampai ke sana lah gitu ya, hati kita, pikiran kita tidak sampai ke sana. Yang kedua, mungkin masyarakat harus sudah pandai, maka masyarakat mestinya diberikan edukasi tentang politik, edukasi tentang pemilihan umum, edukasi tentang pemilihan pilkada, gitu kan. Jangan sampai edukasi ini tidak sampai kepada masyarakat, karena kan masyarakat sekarang istilahnya mindsetnya itu siapa yang memberi dia yang akan dia pilih, gitu kan. Itu mindsetnya masih seperti itu. Tapi itu harus kita robah, mindset masyarakat seperti itu dirubah dengan edukasi perpolitikan atau edukasi politik tentang pilkada. Masyarakat harus paham apa sih program-program yang akan dibawakan oleh seorang calon bupati untuk kemajuan masyarakat. Bagaimana pelaksanaannya, bagaimana kecenderungan keberpihakan terhadap masyarakat. Nah, kalau masyarakat bisa membaca dari mulai visi misi program yang nanti diajukan oleh para calon wakil bupati atau wakil bupati, dia paham, baca dulu nih mau kemana arah Bandung Barat itu dibawa, ya. Jangan sampai nanti mindsetnya hanya siapa yang memberi uang itu yang saya pilih, itu yang salah, gitu kan. Itu kan masih seperti itu, gitu kan. Nah, ini harus kita berikan edukasi pada masyarakat supaya masyarakat tidak salah pilih lagi terhadap pemimpin yang akan mereka pilih, begitu. Kalau menurut saya seperti itu. Nah, apalagi kan kalau jalur independen kan tidak punya uang banyak. Karena kan tidak ada bantuan dari manapun, itu kan ya, tidak ada dana banyak. Tapi ya mudah-mudahan masyarakat percaya bahwa independen pun bisa untuk memimpin. Itu yang saya harapkan seperti itu. Nah, Pak, melihat kecenderungan warga masyarakat ini dengan kepemimpinan tadi, Pak, boleh mungkin saya sampaikan tentang beberapa hal yang menjadi temuan di masyarakat, Pak. Nah, kira-kira nanti cari pemecahannya seperti apa. Yang pertama itu, ini kan pembangunan menurut mereka, menurut masyarakat ini belum merata, Pak. Nah, terus adanya sebuah bank emok pun juga ini menjadi kendala dan permasalahan di masyarakat, Pak. Nah, kira-kira kalau nanti Bapak ini bisa nggak ada solusi seperti apa nih untuk pembangunan merata, yang pertama, dan yang kedua tentang perekonomian bank emok ini agar masyarakat tidak terjerat dan bisa merasakan bahwa kepemimpinan yang baru ini berbeda, gitu loh, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak. Kalau pembangunan itu kan biasanya tadi saya bilang bahwa itu nanti ada di skala prioritas program-program visi yang tercantum dalam visi misi dan program pemerintah daerah atau disebutkan RPJMD ya. Kan seperti itu kan, ada RPJMD. RPJMD itu kan nanti akan menuangkan semua yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, gitu kan. Nah, kalau ingin merata pembangunan Bandung Barat,
ajaklah ngobrol ya para tokoh masyarakat, para tokoh agama, para camat gitu kan. Apa yang menjadi prioritas di sebuah daerah, misalnya kecamatan Gunung Halu, Rongga, apa yang jadi prioritas? Apakah infrastruktur, apakah pendidikan, apakah kesehatan? Nah, kemudian dalam RPJMD itu kan harus harus mengutamakan skala prioritas. Apa dulu yang akan kita tetapkannya gitu kan? Kalau kita tidak menetapkan skala prioritas ya akhirnya pembangunan suatu daerah ya seperti inilah gitu kan, tidak merata, tidak dirasakan hasilnya oleh masyarakat Bandung Barat gitu kan. Maka nanti kalau saya lolos di KPU kan pasti saya akan menyertakan visi misi program dan skala prioritas gitu kan ya. Nanti mungkin masyarakat bisa baca siapa program-program saya gitu kan dengan pasangannya gitu. Nah, terkait Bang Emok, emang ini sudah sudah merambah kemana-mana gitu ya, yang cukup mencekik kehidupan masyarakat. Mestinya ada suatu kepedulian masyarakat, pemerintah daerah terkait dengan penanganan Bang Emok gitu kan ya. Misalkan di Dinas Koperasi dan UMKM ya. Nah, itu mestinya kalau hemat saya itu ada sedikit pemahaman tentang Bang Emok itu seperti apa. Kemudian resikonya juga seperti apa. Kedua, ada nggak solusi untuk menghindari Bang Emok? Gitu kan ya? Ya. Kan kalau ada masalah itu ada solusinya nih. Apa solusinya gitu? Sedang solusinya Bang Emok itu kan meresahkan masyarakat atau misalkan mencekik masyarakat gitu kan. Nah, ketika ada masalah berarti harus ada solusinya. Apa solusinya? Solusinya dari Dinas Koperasi ataupun dari beberapa koperasi itu ada yang sifatnya koperasi syariah ya. Koperasi syariah itu nanti akan menetralisir bank Emok itu. Dan ada pemahaman kepada masyarakat juga bahwa ini dia di Bandung Barat ada sebuah koperasi yang koperasi syariah yang bisa meringankan pinjaman dari masyarakat, bisa membantu terhadap perekonomian masyarakat, bisa membantu terhadap UMKM. Di sini Pak, di kampus kita sudah ada. Sudah ada namanya Koperasi Syariah Insan Cendikia. Nah, ini nanti saya sudah merangkul para UMKM yang ada di Bandung Barat. Akan saya rangkul untuk ikut anggota. Untuk ikut anggota. Nanti kalau dia sudah masuk anggota, dia bisa pinjam ke Koperasi Syariah dengan melaksanakan syariat Islam sebagai peminjaman, pembiayaan baik pembiayaan usaha, pembiayaan apapun nanti ada di Koperasi Syariah Insan Cendikia Bandung Barat. Ini akan kita bentuk sekarang. Iya. Nah pemirsa, oke. Ya. Nah pemirsa, ternyata banyak sekali yang menarik dari pembicaraan tadi. Tentunya ini kabar yang sangat gembira sekali buat warga masyarakat, terutama warga masyarakat yang tadi menyampaikan bahwa pembangunan tidak merata, terus perekonomian dari Bang Emok pun juga ini mencekik ini luar biasa sekali. Pak Imam ini memiliki sebuah program nanti ke depan. Nah, ini mungkin buat warga masyarakat yang ada di seluruh Kabupaten Bandung Barat dan khususnya mungkin Kabupaten Bandung Barat dan umumnya yang menyaksikan tayangan Berita 7 ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi buat warga masyarakat. Dan tentunya nanti kita tanggal 2 tahun 2024 ini mungkin warga masyarakat akan bisa menilai. Dengan tadi pembicaraan ataupun obrolan yang sangat ringan ini, tentunya akan bisa menghasilkan dan membuahkan dan penilaian dari warga masyarakat sendiri. Nah Pak, sebelum kita akhiri Pak pembicaraan ini, alangkah baiknya mungkin Bapak bisa mengucapkan ucapan terakhir ataupun doa restunya, walaupun memang kita berkali masih lama Pak. Tentunya ini bisa disampaikan melalui siaran hari ini Pak. Baik, terima kasih. Sebagai penutup dari saya, mohon doa restu kepada seluruh warga masyarakat Bandung Barat. Walaupun pemilu kada masih lama tahun 2024, tapi dengan dukungan doa dan doa restunya, mudah-mudahan saya bisa ikut dalam pesta demokrasi Pilkada 2024 dengan dukungan masyarakat, khususnya bisa memberikan dukungan berupa
KTP dari keluarga Bandung Barat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke pemirsa, jangan lupa kalau nanti misalkan berkenan warga masyarakat untuk lebih kenal dengan Bapak Imam Tunggara, silakan bisa menghubungi ke tempat ini Pak ya. Ya. Nanti bisa menghubungi, dan kalaupun ada koordinasi ataupun terkait dengan UMKM nanti program ke depan ini, silakan untuk ini. Saya Tower bersama kru menyampaikan selamat beraktivitas. Semoga hari ini, pertemuan hari ini bisa menjadikan sebuah tonggak sejarah ke depan untuk Kabupaten Bandung Barat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.